Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kisah-kisah Islami. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Malik bin Dinar. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dikisahkan bahwa suatu ketika beliau sedang berjalan di lorong-lorong kota Basrah. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan budak wanita milik raja. Budak wanita itu begitu cantik jelita. Ia menunggang kuda dengan dikawal beberapa pengawal kerajaan. Budak wanita tersebut terlihat begitu cantik menawan dengan pakaian kerajaan yang indah. Ketika budak wanita milik raja tersebut lewat di depan Malik bin Dinar, beliau berkata, "Hai budak wanita, apakah tuanmu mau menjualmu?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar, budak tersebut menghentikan kudanya dan berkata, "Hai kakek tua, meski jika tuanku menjualku, apakah engkau mampu membeliku?" Malik bin Dinar berkata, "Biarkan aku pergi bersama rombongan kalian menemui tuanmu." Selanjutnya, Malik bin Dinar turut berjalan bersama rombongan budak wanita milik kerajaan tersebut menuju istana. Sesampainya di gerbang istana, para penjaga membantu budak wanita tersebut untuk turun dari kuda. Setelah sampai ke dalam istana, budak tersebut segera menemui sang raja. Ia berkata, "Tuanku, aku akan memberitahukan sesuatu yang aneh padamu." "Sesuatu apa itu?" ujar sang raja. Budak itu berkata, "Ketika aku berjalan di lorong-lorong kota, seorang kakek tua melihatku. Ia terkesima dengan kecantikan dan kemolekan tubuhku. Lalu ia berkata kepadaku, 'Apakah tuanmu mau menjualmu?' Mendengar cerita budak wanitanya, sang raja tertawa terbahak-bahak. 'Lalu di mana dia sekarang?' tanya sang raja. 'Aku telah membawanya kemari. Dia ada di gerbang istana,' jawab budak wanita tersebut. Sang raja segera berkata, 'Hadapkan dia kepadaku.' Malik bin Dinar pun segera masuk ke dalam istana. Ketika sang raja melihat beliau, sang raja berkata, 'Masuklah wahai kakek tua.' Malik bin Dinar pun berkata, 'Aku tidak akan masuk kecuali setelah engkau melepas karpet mahal dari sutra ini.' Mendengar perkataan Malik bin Dinar, sang raja kagum. Ia melihat wibawa dan ketaatan Malik bin Dinar kepada syariat Allah. Sang raja pun memerintahkan para pengawal untuk menggulung karpet sutra itu. 'Sekarang duduklah di mana saja engkau, wahai kakek tua,' ujar sang raja. 'Tidak, demi Allah,' kata Malik bin Dinar. 'Aku tidak akan mau duduk sebelum engkau juga duduk di atas lantai marmer ini,' ujar Malik bin Dinar. Tak disangka, raja akhirnya menuruti permintaan Malik bin Dinar. 'Sampaikanlah hajatmu, wahai kakek,' kata sang raja. Malik bin Dinar kemudian berkata, 'Budak perempuanmu yang baru saja masuk ke istana ini, apakah engkau mau menjualnya kepadaku?' Jawab sang raja berkata, 'Apakah engkau mampu membayar harganya?' 'Berapa harganya?' tanya Malik bin Dinar. 'Dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya, harganya bisa setara dengan sekian ribu dinar,' ujar sang raja. Mendengar harga yang disebutkan oleh sang raja, Malik bin Dinar berkata, 'Demi Allah, bagiku harganya tidak lebih dari 60 butir kurma.' Sontak sang raja, budak, dan beberapa pengawal tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar. "Bagaimana harganya bisa semurah itu?" tanya sang raja kepada Malik bin Dinar.
karena ia banyak memiliki aib dan kecacatan, ujar Malik bin Dinar. Sang raja terkejut mendengar apa yang dikatakan Malik bin Dinar. Dari mana engkau tahu bahwa ia memiliki banyak aib dan cacat? Tanya sang raja. Aku tahu banyak kecacatan dan aibnya yang selama ini tidak engkau ketahui, ujar Malik bin Dinar. Kalau begitu beritahukan semua aib dan kecacatannya padaku, ujar sang raja. Kemudian Malik bin Dinar pun menyampaikan kecacatan dan aib budak wanita tersebut. Kata Malik bin Dinar, jika ia tidak memakai minyak wangi, bau badannya menjadi busuk. Jika ia tidak membersihkan tubuhnya, ia akan tampak begitu kusam. Jika ia tidak mandi, penampilannya tidak akan sebaik sekarang. Jika ia tidak menyisir rambutnya, ia tampak kumal. Jika ia hidup lama sedikit, wajahnya menjadi keriput. Dia selalu mengeluarkan cairan menjijikkan setiap ia datang bulan. Demikian pula ketika ia membuang hajatnya, banyak lagi kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya. Pikirkanlah, bisa jadi ia tidak benar-benar mencintaimu. Ia bertahan untuk dekat denganmu untuk kepentingan pribadinya, agar ia bisa bersenang-senang dengan harta kekayaanmu. Apakah engkau masih berpikir bahwa ia mencintaimu dengan jujur, bukan karena harta kekayaan dan ketinggian pangkatmu? Kata-kata Malik bin Dinar membuat seluruh penghuni istana yang ada di tempat itu terdiam. Aku menemukan budak wanita lain yang tidak memiliki cacat dan aib seperti budak wanitamu ini. Budak wanita ini tercipta dari saripati minyak kasturi. Apa saja yang tersentuh olehnya pasti bertambah harum. Jika ia memanggil orang mati dengan kata-katanya yang menyejukkan, niscaya orang yang telah mati itu hidup kembali untuk menjawabnya. Jika gaunnya tersingkap, niscaya cahayanya jauh lebih terang dari matahari. Jika ia datang di malam hari, niscaya ia akan menerangi seluruh penjuru bumi. Jika engkau menghadap ke ufuk, niscaya engkau mendapati perhiasannya menutup seluruh ufuk. Jika ia menghembuskan nafasnya ke dunia, niscaya seluruh penjuru dunia akan penuh dengan wangi harum nafasnya yang suci. Ia adalah bidadari yang sangat harum, lahir dan tumbuh besar di tengah taman kasturi dan za'faron. Makanannya sehari-harinya berasal dari mata air surga. Ia tidak akan berubah menjadi tua dan keriput. Sebagaimana ia tidak akan berpaling dari cintanya. Mana yang lebih berhak untuk dihargai dengan harga yang mahal, wahai manusia yang tertipu? Demi Allah, wanita yang engkau gambarkan tentu lebih berhak dihargai dengan harga yang mahal, jawab sang raja. Berapakah harganya, wahai kakek? Beritahukanlah, semoga Allah merahmatimu, lanjut sang raja. Harganya begitu murah, ujar Malik bin Dinar. Engkau hanya perlu menyediakan waktu di malam hari, barang 1 atau 2 jam saja. Kerjakanlah sholat tahajud pada waktu itu. Cukup 2 rakaat saja. Lakukanlah itu dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Rabb-mu. Lalu letakkanlah makananmu di depanmu dan ingatlah keadaan mereka yang serba kelaparan dan kekurangan, hingga engkau sedekahkan ia kepada mereka karena Allah dan engkau kesampingkan syahwat pribadimu. Kemudian berjalanlah di lorong-lorong kota, singkirkanlah apa saja yang menghalangi jalan manusia, batu, kayu, dan sejenisnya. Selanjutnya, basahilah bibirmu dengan zikir kepada Allah dan perkataan yang baik. Kurangilah jumlah makananmu sehari-hari dengan berpuasa, hingga engkau mampu mengangkat dirimu dari jerat kelalaian. Hiduplah di dunia ini dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, hingga kelak engkau akan datang di hari kiamat dengan selamat dan kembali ke sisi Rabb-mu yang maha abadi. Malik bin Dinar menyelesaikan nasihat beliau. Setelah mendengar penjelasan Malik bin Dinar, seketika itu sang raja memanggil budak wanitanya. Wahai budak wanitaku, kemarilah. Aku datang memenuhi panggilanmu, Tuan, jawab budak wanita tersebut. Apakah engkau telah mendengar apa yang dikatakan oleh kakek tua ini? Tanya sang raja kepada budak perempuannya. Iya, Tuan.
Aku telah mendengar semuanya, jawab budak wanita tersebut. Dia berkata jujur ataukah dusta? Tanya sang raja. Demi Allah, ia berkata jujur, Tuan, jawab budak wanita tersebut. Dengarkan, mulai saat ini aku memerdekakanmu karena Allah. Semua barang-barang yang ada dalam kamarmu aku sedekahkan untukmu. Aku sedekahkan semua kekayaan kerajaan ini untuk fakir miskin di seluruh penjuru negeri, ujar sang raja. Sang raja kemudian mengambil tirai pada salah satu jendela istana. Kemudian ia melepas semua pakaian kebesaran yang dikenakannya dan menggantinya dengan tirai tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh sang raja, budak wanita tersebut berkata, "Wahai Tuan, aku tidak bisa hidup tanpamu." Budak wanita tersebut juga akhirnya melepaskan semua perhiasan dan pakaian kebesarannya. Ia mengganti dengan pakaian lusuh milik pembantu istana. Kemudian mereka berdua keluar meninggalkan istana bersama Malik bin Dinar. Di tengah perjalanan keduanya berpisah dari Malik bin Dinar. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa keduanya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tersebut hingga anjal menjemput keduanya. Semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada keduanya. Demikianlah kisah Malik bin Dinar, seorang yang zuhud, seorang yang patut kita tiru kehidupannya, kehidupan yang tidak mencintai dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kisah-kisah yang lain. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk kalian untuk mensubscribe dan men-share video ini bila bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.